Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Senin tanggal 25 November 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Ketika malam tiba, Bu Sukma dengan ditemani Saleha memarkirkan mobilnya di depan bangunan sepi yang berdiri sunyi. Bangunan itu terlihat seperti tak dipergunakan lagi. Meski hawa dingin menyelimuti, perasaan tegang yang menyelimuti hati Saleha jauh lebih menusuk. Kecurigaannya yang selama ini terpendam semakin menjadi, memaksa dirinya untuk mencari jawaban. Ia menoleh ke arah Bu Sukma yang duduk di sebelahnya. Wajahnya itu memancarkan kekhawatiran. Namun tanpa berkata apa-apa, Saleha menarik nafas panjang dan membuka pintu mobil, mengajak Bu Sukma mengikutinya. Meskipun gemetar kecil, tak dapat ia sembunyikan. Sebaliknya, Bu Sukma terlihat lebih gugup. Wanita itu terus menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah takut akan sesuatu yang tiba-tiba muncul dari bayang-bayang. Bu Sukma sebenarnya ragu, apalagi ia tak bersama Dani dan Nando. Namun Saleha mengabaikannya. Dalam hati ia tahu bahwa ini bukan waktu untuk menunggu. Ada sesuatu dalam bangunan itu yang ia yakini dapat menjawab semua pertanyaannya. Dan ia tak ingin mundur sekarang. Saleha memandang Bu Sukma dengan tatapan penuh keyakinan. Mencoba menenangkan wanita itu, meski dirinya sendiri juga diliputi kecemasan. Ketika mereka akhirnya melangkah masuk, bau lembab dan debu langsung menyergap. Lampu senter kecil yang dibawa Saleha menjadi satu-satunya penerang di lorong panjang yang gelap. Setiap langkah terasa menggema, seakan memberi peringatan kepada siapapun atau apapun yang berada di dalam sana. Saleha mencoba tetap tenang, meskipun hatinya terus bertanya-tanya apa yang sebenarnya ia cari. Sementara itu, Bu Sukma berjalan pelan di belakangnya, sesekali memegangi pundaknya untuk merasa lebih aman. Langkah Saleha tak terhenti, karena rasa ingin tahunya lebih besar dari rasa takut yang terus membayangi. Sementara itu, di dalam ruangan yang suram dan pengap itu, Aryo berdiri dengan tatapan dingin, mengarah pada seorang pria yang duduk terikat di kursi. Hanya ada lampu kecil yang menggantung rendah, memancarkan cahaya redup yang membuat bayangan mereka tampak memanjang di lantai. Pria itu yang wajahnya sangat menyerupai Nando hanya terdiam dengan ekspresi yang sulit dibaca. Mata tajamnya yang memancarkan ketenangan berlawanan dengan kondisi tubuhnya yang dirantai. Seolah ia tak gentar dengan situasi yang sedang dihadapinya. Aryo mendekat, suaranya rendah tapi penuh ancaman. Memberikan perintah dengan nada tegas yang tidak memberi ruang untuk bantahan. Aryo mengingatkan bahwa kegagalan tidak akan ditoleransi. Dan ancaman itu terasa begitu nyata di setiap kata yang diucapkannya. Pria tersebut tidak banyak bereaksi, hanya mengangguk pelan sebagai tanda setuju. Meski terlihat patuh, sorot matanya tetap tak berubah, seakan menyembunyikan sesuatu di balik ketenangannya. Dalam benaknya, ia tahu bahwa perannya sebagai Nando palsu akan membawa misi besar. Ia harus menipu Saleha, membuat wanita itu percaya bahwa ia adalah suaminya. Tidak ada ruang untuk kesalahan, dan tekanan dari Aryo menguatkan kesadaran itu. Dalam keadaannya yang masih lemah, Nando tetap memaksakan diri mendatangi rumah Aryo. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres, meski sang security bersikeras mengatakan bahwa Aryo sedang berada di Ambon untuk urusan pekerjaan. Hingga kemudian dari balik pagar rumah besar itu, Nando memperhatikan setiap sudut mencari tanda-tanda keberadaan Aryo. Rumah itu tampak sunyi, namun intuisi Nando berkata lain. Ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan di balik cerita yang diberikan security tersebut. Tak lama berselang, matanya menangkap sosok yang sangat dikenalnya. Aryo muncul dari dalam rumah, melangkah cepat menuju mobilnya. Dengan ekspresi terkejut, Nando menyaksikan Aryo masuk ke dalam mobil dan melaju pergi. Tanpa pikir panjang, Nando mencoba mengejar. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, ia memaksa kakinya untuk berlari.
Namun usahanya terasa sia-sia. Mobil Aryo melesat terlalu cepat, meninggalkannya dalam kelelahan. Saat itu langkahnya menjadi goyah, dan ia pun kehilangan keseimbangan hingga terjatuh di tengah jalan. Reza yang kebetulan berada tidak jauh langsung melihat keadaan itu. Dengan wajah panik, ia berlari menghampiri ayahnya dan terus memanggilnya sambil mencoba menolong bangkit. Nafas Nando terengah-engah, tetapi ia berusaha meyakinkan Reza bahwa ia baik-baik saja. Wajah Reza penuh kecemasan saat ia membantu Nando duduk di tepi jalan. Namun sebelum mereka sempat beranjak, sebuah mobil berhenti tak jauh dari tempat mereka. Intan yang duduk di dalam mobil bersama Dani melihat kejadian itu. Dani segera menghentikan mobilnya dan mereka berdua turun untuk mendekati Nando dan Reza. Wajah Dani penuh tanda tanya saat ia melihat kondisi Nando yang jelas tidak baik. Dengan sisa tenaga, Nando mengungkapkan apa yang baru saja ia lihat. Nafasnya masih berat ketika ia mengatakan bahwa Aryo tidak berada di Ambon seperti yang dikatakan security. Aryo ada di sini, di rumahnya. Selama ini dia memantau Saleha dan aku, ucapnya dengan nada penuh penekanan. Keterangan itu membuat Dani dan Intan saling berpandangan, menyadari bahwa situasi ini lebih rumit dari yang mereka duga. Hawa dingin malam itu merayap di sepanjang jalan kecil yang lenggang. Saleha dan Bu Sukma berjalan dengan hati berat. Setelah beberapa lama mencoba mengurai teka-teki yang tak kunjung terang. Namun malam itu segalanya berubah. Sebuah petunjuk membawa mereka ke tempat yang terduga, sebuah sudut taman kota yang remang-remang. Di sanalah mereka melihat pria itu, sosok yang menyerupai Nando, suami Saleha. Ketegangan di udara membuat tubuh Saleha gemetar. Namun tekadnya untuk mengungkap kebenaran membuat langkahnya pasti. Tanpa pikir panjang, ia berlari mengejar pria itu, meninggalkan Bu Sukma yang terpaku dalam kebingungan. Langkah Saleha terhenti ketika pria itu berbalik. Wajahnya benar-benar seperti Nando, namun dengan sorot mata yang dingin dan asing. Nafasnya memburu, Saleha menumpahkan segala pertanyaan. Kenapa kamu begitu mirip dengan Nando? Apa maumu mengganggu keluargaku? Pria itu hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang lebih menyerupai ejekan. Dengan suara rendah dan penuh teka-teki, ia menjawab, sekarang kamu tahu, ada seseorang di luar sana yang sangat mirip dengan suamimu. Tanpa menjelaskan lebih jauh, ia berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Saleha yang terpaku dalam pusaran rasa penasaran dan kebingungan yang semakin dalam. Hingga kemudian pria itu terlihat menelepon Aryo. Dengan nada puas ia mengatakan jika dirinya baru saja menjalankan tugasnya dengan baik. Suaranya menggambarkan kemenangan kecil yang baru diraih. Di ujung telepon, Aryo tersenyum sinis. Menikmati kabar tersebut, ia memuji pekerjaan pria itu yang dianggapnya sempurna. Akan tetapi, hal ini justru menjadi petunjuk baru bagi pihak Saleha, Nando dan juga Dani untuk bisa melawan pergerakan Aryo.